Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat One Edu, jumpa lagi bersama dengan One Edu Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi gerak lurus, di antaranya gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Sebelum kita lanjutkan video kali ini, ada baiknya untuk mengklik tombol like dan subscribe pada video di bawah ini. Gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB, pada gerak lurus beraturan, maka gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap, sehingga nilai percepatan bendanya sama dengan 0. Sekarang kita perhatikan pada kolom yang berada di tengah, kita ibaratkan ini adalah sebagai tetes oli yang tumpah ketika mobil tersebut berjalan. Tetesan olinya di mana tetes demi tetesnya mempunyai jarak yang sama. Sehingga kita dapat menggambarkan bahwa pada grafik yang di bawah, hubungan antara jarak terhadap waktu, jarak benda sebanding dengan waktu, sehingga semakin lama waktu yang ditempuh oleh mobil tersebut, maka jaraknya semakin besar. Sekarang kita perhatikan grafik kecepatan dan waktunya. Di sini, misalkan mobil itu bergerak dengan kecepatan 12 meter per sekon, maka selama perjalanan, waktunya, kecepatannya akan bernilai tetap. Sedangkan, untuk percepatan dan waktu, karena untuk gerak GLB, nilai percepatan benda sama dengan 0, maka nilai percepatannya di sini sama dengan 0. Grafik GLB, dari uraian yang di atas tadi bahwa untuk grafik posisi dapat dinyatakan dengan S bagian vertikal, sedangkan T adalah arah horizontal. Karena jarak sebanding dengan waktu, maka semakin lama jaraknya semakin besar. Dan dapat kita buatkan ke dalam persamaan bahwa besar S sama dengan jarak awalnya ditambah dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Sedangkan untuk grafik kecepatan benda, di sini kita dapat menyatakan bahwa arah vertikal adalah nilai kecepatan dan arah horizontal menyatakan nilai waktu. Kecepatan benda akan bernilai tetap. Artinya, jika benda bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon, maka kecepatan bendanya akan selalu konstan. Sedangkan untuk percepatan bendanya bernilai 0. Persamaan untuk gerak lurus beraturan, kita perhatikan sebuah mobil sedan yang bergerak dari kiri ke kanan menempuh perjalanan selama atau sepanjang S dengan kecepatan konstan dan waktu tertentu. Maka jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut dapat kita rumuskan dengan persamaan S sama dengan V dikali T, di mana S menyatakan jarak tempuhnya dalam satuan meter, sedangkan V menyatakan kelajuan atau kecepatan sesaat dari benda tersebut dalam satuan meter per sekon, dan T adalah waktu tempuh dalam satuan sekon. Oke, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Perhatikan contohnya, sebuah benda melakukan gerak lurus beraturan dengan kecepatan 4 meter per sekon. Tentukan waktu yang diperlukan untuk menempuh selama 20 meter. Ulang lagi, tentukan waktu yang diperlukan untuk menempuh sejauh 20 meter. Pertama, kita tuliskan diketahui dari besaran-besaran yang ada pada soal di atas. Yang pertama, perhatikan dari kata yang telah digaris bawahi atau kata yang telah diberi tanda warna merah. Kita tuliskan kecepatan dengan simbol V sama dengan 4 meter per sekon dan jarak tempuh
sejauh 20 meter. Kemudian pertanyaannya di sini, tentukan waktunya. Untuk menentukan waktu, maka kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan persamaan GLB, yaitu S sama dengan V dikali T. Untuk memperoleh nilai T, maka T sama dengan S per V. Sekarang kita masukkan nilai jaraknya, di sini 20 meter, dan V-nya sebesar 4 meter per sekon. Masukkan ke dalam persamaan ini sehingga diperoleh 20 per 4 atau T sama dengan 5 sekon. Artinya, waktu yang diperlukan untuk menempuh 20 meter adalah selama 5 sekon. Oke, sampai sini. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan dalam kolom komentar di bawah ini. Gerak lurus berubah beraturan atau disingkat dengan GLBB. Perhatikan pada contoh gambar di bawah ini. Sebelah kiri kita ibaratkan adalah sebuah garis titik-titik oli dari suatu benda yang bergerak dengan percepatan konstan. Kita perhatikan tetes-tetesnya dari kiri ke kanan, jaraknya semakin jauh. Artinya, benda tersebut mengalami percepatan yang tetap, sehingga kecepatan benda semakin besar. Kita perhatikan pada posisi terhadap waktunya di sini, karena posisi berbentuk parabola ke atas, di mana semakin lama gradien benda semakin besar. Kemudian grafik kecepatan terhadap waktu di sini nilainya semakin besar, membentuk grafik linier. Sedangkan untuk percepatan gerak bendanya di sini yaitu bernilai tetap. Misalkan percepatannya 2 meter per sekon, maka selama perjalanan dia akan mengalami percepatan sebesar 2 meter per sekon. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus terhadap titik acuan tertentu dengan percepatan A tetap atau konstan. Grafik GLBB dari pernyataan sebelumnya bahwa pada GLBB nilai percepatan adalah konstan. Sekarang kita perhatikan grafik masing-masing di bawah ini. Untuk percepatan dan waktu pada gerak benda yang dipercepat, yang pertama, percepatannya akan bernilai tetap selama perjalanan. Kemudian, untuk gerak benda dipercepat, maka kecepatannya akan semakin besar atau semakin bertambah besar, sehingga percepatan bernilai positif. Sedangkan, grafik menentukan jarak terhadap waktu, kita lihat dari kemiringannya. Di sini, garisnya menunjukkan gerak parabola yang terbuka ke atas, dan semakin ke atas kemiringannya semakin besar, maka gradien benda semakin besar, sehingga benda mengalami percepatan ditandai dengan kecepatan yang semakin besar. Selanjutnya, persamaan pada gerak lurus berubah beraturan. Di sini kita mempunyai 4 persamaan masing-masing. Untuk persamaan 1 yaitu Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T. Persamaan yang kedua adalah Vt pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 ditambah 2 dikali A kali S. Persamaan yang ketiga, S sama dengan V0 ditambah setengah dikalikan A kali T pangkat 2. Persamaan yang keempat adalah S sama dengan V0 ditambah Vt dibagi 2 dikalikan dengan T. Keterangannya, V0 adalah kecepatan awal dalam satuan meter per sekon. Vt, kecepatan akhir dalam satuan meter per sekon. S adalah jarak tempuh dalam satuan meter. T adalah waktu dalam satuan sekon. Dan A adalah percepatan benda dalam satuan meter per sekon kuadrat. Perlu dicatat di sini bahwa
Jika suatu benda mengalami percepatan, maka nilai A sama dengan positif. Sedangkan, jika suatu benda mengalami perlambatan, maka kita beri tanda A sama dengan negatif. Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah cara menggunakan keempat persamaan ini? Caranya cukup mudah. Yang pertama, kita perhatikan di sini. Catat yang tidak ada dalam soal tersebut. Misalkan, kita ambil contoh yang pertama. Jika tidak disebutkan jaraknya dalam soal, maka kita menggunakan penyelesaian soal pada rumus nomor 1. Selanjutnya, jika dalam soal tidak disebutkan sama sekali waktunya, maka kita dapat menyelesaikan soal tersebut dengan menggunakan persamaan nomor 2. Selanjutnya, jika dalam soal tidak disebutkan sama sekali nilai kecepatan akhir, maka dapat diselesaikan dengan menggunakan persamaan nomor 3. Dan yang terakhir, jika tidak disebutkan nilai percepatannya di dalam soal tersebut, maka soal dapat kita selesaikan dengan menggunakan persamaan nomor 4. Langsung ke contoh soal yang kedua. Perhatikan soalnya. Seorang pengendara sepeda motor bergerak dengan kecepatan awal sebesar 20 meter per sekon. Dari jauh, terlihat lampu lalu lintas berwarna merah. Motor direm dengan perlambatan sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Tentukan jarak yang ditempuh motor hingga berhenti. Yang pertama, kita tuliskan diketahui di sini. Perhatikan pada huruf yang diberi tanda garis bawah dan berwarna merah. Perhatikan di sini kita tuliskan yang pertama, terdapat kecepatan awal sebesar 20 meter per sekon. Kita tuliskan dalam simbol V0 sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian, motor direm dengan perlambatan, bahwa masih ingat perlambatan diberi tanda negatif, sehingga percepatan sama dengan min 5 meter per sekon kuadrat. Artinya min diperlambat. Sedangkan kecepatan akhir di sini, perhatikan pada kalimat yang terakhir. Motor direm hingga berhenti, artinya motor tidak memiliki kecepatan atau kecepatan akhir sama dengan 0. Pertanyaan, hitunglah besarnya jarak. Cara menjawab soal ini, yang pertama, kita lihat dari keempat variabel, maka ada satu yang tidak disebutkan, yaitu waktu. Jika waktu tidak disebutkan, maka dalam menyelesaikan soal ini kita menggunakan persamaan nomor 2, yaitu Vt pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 ditambah dengan 2 dikali A dikali S. Kita masukkan Vt-nya, V0 dan A ke persamaan. Vt sama dengan 0, V0 sama dengan 20 dikuadratkan ditambah dengan 2 dikali min 5 dikali S. Sehingga 0 dikuadratkan hasilnya 0 sama dengan 20 kuadrat sama dengan 400. 2 dikali min 5 sama dengan min 10 dikali S. Kemudian kita pindah ruas angka min 10S-nya ke sebelah kiri, sehingga tandanya berubah menjadi positif 10S, sama dengan 400, dan S-nya 400 dibagi 10, maka jarak tempuh motor hingga direm adalah 40 meter. Oke, sampai sini. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan dalam kolom komentar di bawah ini. Contoh selanjutnya, yaitu contoh yang ketiga. Simak soalnya, perhatikan baik-baik. Sebuah benda bergerak dari keadaan diam dengan percepatan tetap
sebesar 4 meter per sekon pangkat 2 selama 5 sekon. Tentukan yang A. Kecepatan benda setelah 5 sekon, B. Jarak yang ditempuh setelah 5 sekon. Tuliskan diketahui besaran-besaran yang ada pada soal di atas. Yang pertama, kita garis bawahi di sini keadaan diam, artinya menyatakan benda dengan kecepatan awal sama dengan 0. Percepatan kita kasih tanda A, sehingga kita tuliskan di sini V0 sama dengan 0 karena awal benda dalam keadaan diam. Percepatan A sama dengan 4 meter per sekon kuadrat, tandanya positif karena benda dipercepat. Selama menyatakan waktu yaitu 5 sekon. Pertanyaan yaitu kecepatan akhir dan jarak setelah 5 sekon. Cara menjawab untuk yang A, kita perhatikan di sini. Dari diketahui sampai ke A, kita lihat di sini V0, A, T, dan VT. Dari keempatnya yang tidak disebutkan adalah nilai S. Sehingga jika tidak ada nilai S-nya, kita menggunakan persamaan yaitu nomor 1. Dengan menggunakan persamaan nomor 1, yaitu Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T. Kita masukkan V0-nya yaitu 0, percepatan 4, dan T sebesar 5. Maka diperoleh Vt sama dengan 0 ditambah 4 kali 5. 4 kali 5 sama dengan 20 meter per sekon. Sehingga kecepatan benda setelah 5 sekon adalah 20 meter per sekon. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan yang B, menentukan jarak setelah 5 sekon, caranya kita perhatikan kembali di sini. Lihat, diketahui, dan pertanyaan. V0, A, T, dan S. Dari keempat ini, yang tidak disebutkan adalah nilai kecepatan akhir. Sehingga, jika kecepatan akhir tidak ada pada pertanyaan, maka kita menggunakan persamaan nomor 3, yaitu S sama dengan V0 dikali T ditambah dengan setengah dikali A T pangkat 2, di mana nilai S-nya kita masukkan V0 sebesar 0, T sama dengan 5, ditambah setengah dikali A sama dengan 4, T 5 dikuadratkan. 0 dikali 5, berapapun angka yang dikalikan 0, maka hasilnya 0. 4 dibagi 2 sama dengan 2, 5 dikuadratkan, hasilnya 25. Maka nilai akhir untuk menentukan jarak bendanya yaitu 2 dikali 25 sama dengan 50 meter. Maka jarak yang ditempuh setelah 5 sekon adalah 50 meter per sekon. Oke, sampai sini. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan dalam kolom komentar di bawah video ini. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe.